Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya teman-teman TikTok, teman-teman Instagram, YouTube. Kebanyakan mendengarkan Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena mendengarkan. Artinya jangan sepelekan telinga yang Allah berikan ini. Kita kecil, hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Kautsar. 2 surah pendek dalam Al-Quran ini kita hafal dengan mudahnya, bukan dengan melihat rata-rata, tapi dengan mendengarkan. Ayo, siapa yang bisa zikir habis salam, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan rata-rata juga karena mendengar. Makanya jangan remehkan nikmat karunia dari Allah yang namanya telinga untuk mendengar. Dengar yang baik-baik. Dengar Al-Quran. Putarlah Al-Quran surah An-Naba 30 hari aja. Hafal. Putarlah Quran surah An-Nazi'at 30 hari aja. Hafal insya Allah. Putar Abasa 30 hari aja. Hafal insya Allah. Begitu teman-teman dirahmati Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bisnis yang anti bangkrut. Yang pertamanya adalah yatsluna kitab Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jangan ditinggal ya. Kita udah sering banget ninggal Al-Quran, sampai-sampai Al-Quran berdebu di rumah kita. Jangan ditinggal. Sekarang ayo mulai ambil lagi Al-Quran kita, rawat lagi Al-Quran kita. Setialah dengan satu mushaf Al-Quran kita yang dengan dulu kita berinteraksi sama dia dan sekarang pun tetap interaksi sama dia. Gak apa-apa walaupun sudah mulai kucel sedikit, tapi bagaimanapun bersama dia kita berjuang untuk menghafal Al-Quran bersama-sama. Biasanya para penghafal Al-Quran itu punya Al-Quran yang mana Al-Qurannya itu adalah Al-Quran yang dia pakai untuk menghafal, dan dia setia dengan satu model Al-Quran yang itu, kecuali kalau udah rusak parah baru mereka ganti. Rata-rata kalau masih bisa dibaca mereka akan setia dengan mushaf itu, karena dengan mushaf itu dia pegang dari awal dia menghafal sampai hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak kenangan itu Qurannya. Itu yang pertama ya sahabat. Yang kedua yuk, Al-Quran surah Fatir ayat 29 yang kedua. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Quranul Azim. Kitab tafsir Al-Quranul Azim. Bahwasanya beliau memberitahu siapa-siapa yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi adalah mereka yang mengharapkan pahala di sisi Allah atas setiap amal soleh yang mereka lakukan. Yang nomor 2-nya, mereka menjaga sholatnya. Wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Nanti ada ayat lain tuh, ya'muru masajidallah. Bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi nanti naik tingkatnya mendirikan sholat dan ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kerajaan silih berganti. Yang dulu ada kerajaan Demak, kini mungkin sudah tidak lagi kita mendengarnya kerajaan Demak. Tapi ingat, pondok pesantrennya dan masjid Demaknya tetap ada. Ada ini, ada itu pun berganti, tapi masjid dan pondok pesantren yang ditinggalkannya tetap ada. Bukankah di Jawa Timur banyak pondok pesantren yang bahkan berdirinya sudah tahun 1800-an, bahkan sebelum itu? Di Jogja, pondok pesantren Muallimin Yogyakarta, tempat kami dulu mondok di sana 6 tahun. Berdirinya 1918. Muallimin itu berdiri dulu. Di pondok yang lain ada yang bahkan bukan 18 sekian, 17 sekian. Kerajaan silih berganti, tapi masjid dan pondoknya tetap ada.
Ini power of kita meninggalkan masjid, meninggalkan pondok pesantren atau madrasah atau sekolah, atau punya legacy, warisan yang bisa mendekatkan banyak orang kepada Allah. Makanya kalimatnya, siapa yang mendambakan perniagaan yang tidak pernah merugi, tijaratan lan tabur. Nomor 2-nya, wa aqamus shalah, salat. Dirikan salat itu selain kita menunaikannya, mendirikan tempatnya, memakmurkan tempat salatnya bersama-sama sahabat. Bukan hanya sekedar salat, tapi juga mendirikan tempat salatnya, lalu kemudian memakmurkan tempat salatnya. Masjid jadi tempat yang makmur, nyaman, masih jadi tempat yang welcome, masih jadi tempat yang representatif untuk kumpul. Para sahabat Nabi SAW, kalau beliau rapat, itu rapatnya sesudah sholat di masjid. Mereka selalu menghabiskan waktunya di masjid. Pernah dengar ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sedikit ada permasalahan dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhum, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena berdua radhiyallahu anhumah, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Apa yang dituju oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada sedikit urusan sama istrinya? Pergi. Rasulullah datang, wahai Fatimah, kok wajahnya beda nih, anakku kok wajahnya beda, oh lagi ada masalah nih sama suaminya. Yang ditanya sama Rasulullah tuh, kemana suamimu? Bukan, tapi kata-katanya Rasulullah dipilih banget diksinya. Wahai anakku sayang, kemana anak pamanmu? Kemana anak pamanmu? Gak tahu tuh, tadi dia pergi gitu. Rasulullah tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau pergi gak jauh-jauh, pasti ke masjid. Ada masalah pasti ke masjid, ada persoalan pasti ke masjid. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicari sama Rasulullah. Betul feelingnya Rasulullah bahwa dia ke masjid. Betulan, ternyata beliau didapati lagi tidur di masjid, terus tidurnya di atas debu atau di atas tanah. Nabi kemudian SAW mengatakan, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya tanah, bapaknya debu, bangun. Akhirnya dibangunin. Terus cerita ngobrol biasa. Begitulah teman-teman rumah tangga. Kadang ada permasalahan, itu biasa. Yang penting cara kita nyikapinnya harus sikap yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, pentingnya juga kita belajar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ada masalah, datanglah ke masjid. Kalau ada sesuatu yang kita rasa, kok aku ganjel banget ya, datanglah ke masjid, mohonlah petunjuk kepada Allah, duduklah bersama orang-orang solih, kumpullah sama mereka agar ngecas iman ini. Ngecas al-imanu yazidu wa yantaqis, kata Rasulullah SAW. Iman itu kadang naik, iman itu kadang turun. Yazidu bit-ta'ah, dia naik ya karena disokong ketaatan, disupport sama ketaatan. Wa yantaqisu bil ma'siyah, iman itu turun karena kemaksiatan. Maka siapa-siapa yang menjauhi maksiat, Allah tingkatkan ketakwaannya dan meningkat juga imannya. Siapa-siapa yang dekat dengan maksiat akan turun imannya, akan anjlok imannya. Makanya teruslah dalam taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, siapa-siapa yang hendak mendambakan, mengharapkan perniagaan yang anti bangkrut, perdagangan yang tanpa rugi, adalah mereka harus mengharapkan pahala di sisi Allah dengan beramal saleh. Nomor 3, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, siapa-siapa yang mendambakan bisnis dengan Allah tanpa rugi, nggak kenal bangkrut. Nomor 3-nya, berinfak di jalan Allah sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Ria. Orang-orang yang menuduh orang lain yang sedang beramal saleh ria, sesungguhnya hatinya ada penyakit. Hatinya sedang berpenyakit karena dia sudah menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya sahabat yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat orang lain beramal saleh, catat ya, Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Kamu tuh nggak boleh iri kecuali 2 orang ya. Jangan iri kecuali 2 orang ya. Yang pertama,
Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, kamu boleh iri kepada orang yang berharta. Dengan hartanya dia menolong agama Allah, dia keluarkan di jalan yang hak, yang benar. Yang kedua, rajulun atahu Allahu hikmah au atahu Allahu ilman yu'allimun nasa ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, seseorang yang diberikan ilmu, dengan ilmu itu mereka ngajarkan manusia pagi, siang, sore, dan malam. Iri sama dua orang ini dalam kebaikannya boleh. Tapi kalau kita mengatakan pada orang itu, ih kamu ria, sedekah kok diupload, sedekah kok terang-terangan, kita yang mengucapkan, hati kita berarti lagi berpenyakit. Nauzubillah. Sukanya dengki melihat orang beramal salih. Padahal harusnya kalau kita ngelihat orang beramal salih, harusnya tuh kita seneng. Ya Allah, kapan hamba bisa seperti beliau ya? Ngelihat ada orang mengeluarkan hartanya, masukkan 100.000, Masya Allah, senang banget. Masukin 100.000, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hamba yang sekarang baru 1.000 bisa seperti beliau, ya Allah, mudahkan. Iri kepada orang-orang yang memberikan ilmu, ana al-laili, malam hari, wa ana an-nahar, maupun di siang hari. Ya gampangannya dia ngajarkan ilmunya pagi, siang, sore, malam. Iri. Ya Allah, kalau hamba punya ilmu sebagaimana kapabilitas dan kredibilitas yang Engkau beri kepada beliau, itu Engkau anugerahkan juga kepada hamba. Hamba ingin seperti beliau, memberikan ilmunya kepada muslimin, muslimat. Selalu kayak gitu. Dalam hati ucapkan seperti itu, teman-teman. Siapa-siapa yang punya niat, Allah balas sempurna niatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Baru niat aja Allah balas niat itu dengan kebaikan yang sempurna. Sahabat muslimin, muslimat, hadirin hadirat, dimanapun sahabat berada, jadi mulai sekarang yuk, bareng-bareng yuk, bersihkan hati kita dengan sangka baik sama orang. Bersihkan hati kita dengan justru melihat orang berbuat baik, beramal soleh, malah termotivasi dengan amal soleh mereka. Ketika kita melihat, Masya Allah ya, luar biasa sedekah beliau, semoga Allah ganti yang lebih baik. Kita doakan, kita juga minta sama Allah, ya Allah, semoga Engkau mampukan hamba ada di titik beliau berada, yakni di mana beliau bisa bersedekah dengan nominal yang luar biasa. Selalu minta sama Allah. Allah itu semakin diminta, semakin suka. Manusia semakin sering dipinta, semakin mendatangkan kecewa. Tapi kalau mintanya kepada Allah, Allah itu bisa mengabulkan apa permohonan setiap hamba. Dan kalau seorang hamba sudah dikabulkan, Allah tuh gak pernah bilang, udah ya, udah dikabulin ya, tadi udah loh ya. Enggak. Tapi begitu dikabulkan sama Allah, ini ya hambaku, permintaanmu. Terus Allah bilang apa? Lalu mau apa lagi? Kita minta lagi, minta ini ya Allah, ini aku kasih lagi. Terus kamu mau apa lagi? Ini ya Allah, udah dikasih. Terus mau apa lagi? Begitu terus. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini perniagaan dengan Allah yang tidak pernah kenal meruginya. Baca Al-Quran, mendirikan sholat, menunaikan sholatnya, mendirikan tempat sholatnya, dan satu lagi memakmurkan masjid-masjidnya. Terus yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita menginfakkan mimma razaqnahum, rezeki dari Allah, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mohon maaf. Wa anfaqu, ingat loh, wa anfaqu, apa yang kalian infakkan itu, mimma razaqnahum, apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Allah yang ngasih rezekinya loh sahabat. Mimma razaqnahum, kami yang memberikan rezeki padamu, ya kamu dengan rezeki dari kami ini berbagilah kepada yang lain. Makanya tulis di kolom komentar ya sahabat, mohon izin berkenan tulis di kolom komentar rumus bersedekah. Ya Allah, ini darimu, kembali padamu. Tulis di kolom komentar ya, di caps lock gak apa-apa. Ya Allah,
uang ini darimu, kembali padamu. Uang ini dari Allah, kembalinya kepada Allah. Oh, emang itu ada tuntunannya, Ustaz? Ada. Di riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hadza minka walaka. Allahumma ya Allah, hadza ini minka, darimu ya Allah, walaka, dan kembali padamu ya Allah. Nggak ada ya Allah ini uang saya ya, saya sedekahkan di jalanmu ya. Nggak ada loh kalimat begitu. Ya Allah ini uang saya ya, ya Allah ini harta saya ya. Nggak ada loh sahabat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, hadza ini harta, kendaraan, kuda-kuda, unta-unta, semuanya minka, berasal dari engkau ya Allah, walaka, kembali padamu ya Allah. Jadi nggak ada kata-kata ini rezeki saya yang nyari, ini rezeki saya yang berusaha, ini rezeki. Betul, itu wasilah saja, tapi bukan berarti menjadi kepemilikan mutlak atas apa yang Allah berikan pada kita. Karena hari ini teman-teman harus sadar bahwa ayat ini memberitahu pada kita, wa anfiqu mimma razaqnahum, infakkan apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kami loh yang ngasih rezeki ya. Jangan lupa, Allah yang ngasih rezeki. Masa iya kita menganggap diri kita sumber rezeki? Bukan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 58. Allah pemberi rezeki, Dzul Quwwah, yang maha kuat, matin. Semua tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalimatnya dua ya, sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. Di ayat yang lain, Al-Quran surah Al-Baqarah 274, diantaranya ketika kita mau sedekah sembunyi-sembunyi, Allah berfirman itu lebih baik. Tapi bukan berarti terang-terangan buruk ya, enggak. Baik dan lebih baik. Mau sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. Tapi terang-terangan itu kan bisa lebih baik juga. Saat apa? Saat hadis Nabi SAW berada di sana. Contohnya, kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan, Man dalla alal khairi kafa'ilihi. Siapa-siapa yang menjadi fasilitas dalam kebaikan, ditiru oleh orang-orang yang mengikutinya, kafa'ilihi, dia dapat pahala karena orang itu terinspirasi dengan yang dia lakukan. Sahabat muslimin muslimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah menginspirasi dalam kebaikan. Jangan pernah ragu kalau kebaikan yang dilakukannya itu pasti berbuah panjang. Dilihat orang, boleh jadi dia tergetar hatinya mengikutinya. Sedekah subuh rutin, sedekah subuh rutin, sedekah subuh rutin. Orang-orang tahu. Lalu kemudian, Masya Allah, saya diajari nih sedekah subuh dengan beliau. Beliau yang ngajari kami sedekah subuh. Akhirnya, ayo yuk ikutin yuk jejak kebaikan beliau. Walaupun belum besar, tapi kan ingat, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, amal yang paling Allah cintai adwamuha, yang terjaga rutinnya, terjaga kontinuitasnya, yang didawamkan, wa in qalla, walaupun sedikit. Rutinlah, rutin. Infak rezeki ini darimu, kembali padamu ya Allah. Allahumma hadza minka walaka, riwayat Imam Tirmidzi. Ya Allah ini darimu, kembali padamu ya Allah. Jadi nggak ada rasa mengakui memiliki, tapi semua hanya dititipi. Mobilnya bagus ya mbak, alhamdulillah titipan mbak. Handphonenya bagus ya mas, alhamdulillah titipan mas. Jam tangannya, tasnya, rumahnya, asetnya banyak di mana-mana, itu semua titipan. Kita akan tinggalkan. Anfaqu mimma razaqnahum. Maka siapa-siapa yang mau berdagang, berbisnis yang tidak kenal merugi, dia berbisnis dengan Allah, mensedekahkan di jalan Allah. Sirran, sembunyi-sembunyi boleh. Wa alaniyah, terang-terangan juga boleh. Tijaratan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka hanya mengharapkan perniagaan yang tidak pernah bangkrut.
Apa kata Imam Ibnu Katsir tadi? Yakni mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, sedekah boleh nggak ngucapin hajat? Boleh. Bahkan sedekah ngucap hajat boleh. Bahkan nggak sedekah aja, ngucap hajat, minta hajat sama Allah boleh nggak? Teman-teman, coba tulis di kolom komentar. Kita nggak sedekah, tapi kita punya hajat, kita minta sama Allah, ya Allah A, B, C, X, Y, Z. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak sedekah, minta sama Allah, boleh atau nggak? Boleh. Masya Allah. Boleh banget. Kita nggak sedekah aja, minta sama Allah, boleh. Apalagi sesudah kita beramal salih. Boleh. Minta dunia, Ustadz. Jangankan dunia, minta apa aja boleh. Tapi kan baiknya ya sedekah aja. Nah, yuk kita bahas. Rasulullah itu pernah bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi yang pertama kali kita minta itu adalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi. Terus berikutnya, silahkan setelah meminta surganya Allah yang paling tinggi, minta supaya Allah ridho, minta dunia, silahkan. Tapi Nabi itu ngasih tahu, kalau bisa yang pertama, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Rasulullah. Kamu kalau minta sama Allah, nih ya tak kasih tipsnya, kata Rasulullah, fas'aluhul firdaus, mintalah masuk surga firdaus. Sedekah, beramal salih, minta, ya Allah, terimalah amal hamba, ridhoilah hamba dan keluarga, masukkan kami sekeluarga ke surga firdaus, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hamba ada hajat, hamba belum menikah, mudahkan ya Allah. Hamba sudah menikah, jadikan sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Hamba belum punya anak, karuniakan anak keturunan ya Allah. Hamba pengen hajat A, pengen hajat B, pengen hajat C, mudahkan ya Allah. Mau launching produk baru, berkahi ya Allah. Mau ketemu sama fulan, lancarkan ya Allah. Lagi buka bisnis restoran ini, berkahilah ya Allah. Begitu tuh. Tapi yang pertama tetap meminta surga firdaus. Baru setelah itu minta dunia. Gak apa-apa teman-teman, selagi mintanya kepada Allah, Allah tuh senang dipinta. Tapi kalau kita mintanya kepada manusia, manusia itu gak suka untuk diminta. Barakallahu fikum. Terima kasih ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram, setiap hari, setiap subuh sudah berkenan membersamai. Mohon izin kalau kemarin subuh belum ada kajian, karena kemarin qadarullah sedang dalam perjalanan. Sekarang kami sedang ada di Bandung. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau yang sama di Bandung, silahkan nanti kita silaturahmi ya di Masjid Trans Studio Bandung. Kita silaturahmi di Masjid Trans Studio Bandung, insya Allah pagi ini. Kita jumpa di sana, kita belajar bersama di sana. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan hidup kita jadi hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Putra-putri, anak cucu keturunan kita salih-salihah. Yang kita tinggalkan kepada mereka adalah amal salih dan ilmu yang bermanfaat. Karena 3 amal jariah, sedekah jariah itu amal jariah, ilmu bermanfaat, yang satu lagi anak saleh yang mendoakan kita.